up my friend, welcome back again with me Prabologbars guys. Jadi hari ini gue mau ngebahas tentang dibotolin apa disorti lagi nggak sih. Sebelum nonton videonya, ada baiknya kalian nonton intro gue dulu, oke? Bam! Sesuai judul ya, dibotolin gini tuh apa disortir lagi nggak sih sama gua? Misalkan gua masukin botol, ada yang gua masukin rejekan. Yap, betul, gua kalau udah masuk botol gini biasanya gua sortirin lagi. Jadi gimana sih gua nyortirinnya lagi? Kayak misalkan nggak ada ini ya, contoh, nah ikan gini nih, ini kan dia warna merahnya memudar. Ini tuh warnanya merahnya memudar tuh ini nih tuh, jadi selo dia tuh, ini ikan jadi selo. Nah ini tuh masuknya ke rejekan. Nah ini dia ikannya pekat nih, merahnya nih, ini merah pekat nih tuh. Nah itu dia bakal tetap di botol gitu sampai laku. Nggak canda ini mah, kalau sampai seneng aja gua tuh, merah-merah pekat tuh kalau kayak gitu. Jadi masuk botol itu gua sortir lagi gitu, enggak. Jadi kalau gua tuh orangnya mungkin sama aja sih sama kayak breeder lain. Jadi gua sortir. Jadi gua tuh kalau misalkan ngejual ikan gitu ke customer gua itu biar mereka puas gitu. Jadi nggak ada yang katanya, oh ini tuh ikan jelek amat bang, minus inilah minus itu. Jadi gue bener-bener seleksi bener ya, jadi nggak bener-bener gue asal ini bang, asal gue laku asal gue nggak kayak gitu. Jadi gue bener-bener main kualitas ya. Jadi gue sortir. Jadi misalkan dari 1000 ekor yang gue ambil cuma beberapa ekor, misalnya yang jadi 10 ekor berarti itu yang berkualitas 10 ekor. Makanya harga di farm gue itu harganya lumayan. Terus kalau ada yang bilang harga ikan cupang bang di tempat lain harganya ikan cupang tuh udah murah bang, ya silahkan, nggak apa-apa. Kalau misalkan di tempat lain murah, gue sih orangnya nggak bakal ini, karena gue hobi. Jadi kalian mau beli silahkan, nggak beli juga nggak apa-apa. Orang beli cuma iseng-iseng aja gue gitu kan. Nah terus yang ngebedain si ikan cupang ini mahal sama yang sebelah, ya tanya aja, dia murah tanyain aja gitu, kenapa bisa murah gitu. Kalau gua kenapa bisa mahal kan, kalau di gua itu ikan cupangnya insya Allah genetiknya stabil gitu. Karena yang dari awal sampai sekarang yang tahu genetik ikan cupang ini tuh gua gitu, gua yang breeding gitu kan. Dan kalau kalian misalkan tanya ikan di sana murah, ya tanyain aja gitu genetiknya kayak gimana gitu kan. Kalau sekarang tuh kalau main-main ikan cupang tuh nggak ada yang namanya kita beli murah dijual mahal, nggak ada. Kalau misalkan rata-rata orang-orang tuh kalau yang mahal-mahal itu dia tahu kelas-kelas genetiknya gitu. Kalau misalkan dari harga murah lu jual mahal, ya jarang orang mau. Kenapa? Karena kalau lu ditanya tentang ikan cupang ini asal maksudnya genetiknya kayak gimana, dia stabil apa enggak, kalau lu bilangnya iya aja, terus dari kenyataannya itu genetiknya hasilnya itu zong, nah nama lu yang ditaruhkan. Karena menurut gua kalau jadi breeder atau jadi seller itu nama yang utama. Kalau nama lu besar, insya Allah itu ikan lu bakal dipandang berkualitas. Kalau nama lu udah abal-abal, ya udah ikan lu ya ikan abal-abal. Sekali orang percaya, kalian bohongi, nah itu karena kita itu butuh kepercayaan ya. Jadi orang tuh butuh percaya kepada kita gitu kan. Jadi nggak asal mereka beli doang gitu. Jadi mereka tuh harus percaya, bisa dipercaya gitu, kitanya bisa dipercaya gitu. Kalau kita udah ngebohongi mereka, satu orang ngebohongi biasanya dari mulut ke mulut, ya begitulah, nggak akan nama gitu kan. Kalau kalian harus ke seller gitu ya, sarannya sih gitu. Makanya
kenapa harga ikan cupang murah, kenapa harga ikan cupang di gua mahal ya. Kalau di gua itu main kualitas, jadi kayak pakan aja gua bener-bener perhatiin gitu kan. Dari pakan aja botol ini atau dari lubukan, gua itu pakannya itu bener-bener gua perhatiin. Kayak misalkan gua pakai pelet tuh, pelet kalau udah masuk botol gini gua gak pernah gua kasih pelet. Kenapa? Karena airnya cepet keruh pertama, terus untuk ngejaga si bentukan ekornya, bukaannya gitu kan biar nggak lengket, itu gue pasti pakai pakan hidup. Rata-rata sih gue pasti pakai pakan, kalau di sini tuh pakan hidup. Semati-matinya pakan pasti gue pakai bloodworm gitu ya, itu juga sedikit. Kalau bener-bener nggak ada pakan hidup itu juga sehari paling sekali, itu dari seminggu tuh paling sekali. Kalau nggak ada itu tempat kultur gue lagi masih kultur, belum siap dipanen, jadi gue pasti kasih bloodworm gitu. Tapi nggak sering, pasti seringnya tuh kutu air, jentik nyamuk ya. Pokoknya kalau udah masuk botol gini, botol-botol gini, botol pokoknya toples atas gini tuh udah pakan hidup, nggak nyentuh lagi namanya pelet, nggak. Itu hanya dilubukan doang. Kalau dilubukan gue kasih pelet kadang nggak, biar pertumbuhan ikan tuh cepat besarnya sih sebenarnya. Terus di farm gue itu nggak pernah nyentuh yang namanya cacing sutra. Karena apa nggak pernah nyentuh cacing sutra? Karena nggak pernah ada yang jualan cacing sutra di daerah sini. Kalau ada yang jualan ya gue juga bisa kali dikasih cacing sutra, cuman gue nggak terlalu ini ya. Kalau cacing sutra gue tau lah efeknya dari breeder temen gue gitu, badannya kurang bagus lah menurut gue ya. Mungkin kalau ada yang nggak setuju nggak apa-apa, emang beda-beda pendapat sih. Kalau gue kualitas ikan gue itu bener-bener ikan yang sehat-sehat, aktif-aktif. Penyakit itu nggak pernah ada lah, alhamdulillah ya. Belum pernah nemuin kena white spot, kena bla 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 gitu kan. Apalagi sisik nanas, gue nggak tahu gitu nemuin sisik nanas kayak gimana. Jadi nggak pernah. Wah ini jadi kasih pakannya aja teratur gitu, pagi, siang, sore gitu 3 kali. Atau kalau misalkan sehari, kadang-kadang kalau nggak sempet, misalkan cuma sehari nggak apa-apa. Yang penting si ikan makan dalam sehari itu sekali. Yang penting makan itu sehari, jangan sampai bener-bener nggak makan ikan. Karena itu yang bisa bikin faktor si ikan cupang itu kualitasnya menurun gitu kan. Kalau kita perawatannya benar-benar ngerawat si ikan, benar-benar ngerawat ikan cupang ini gitu kan, nah, insya Allah si ikan juga akan berkualitas gitu. Kalau misalkan kalian ngerawatnya asal-asalan ya insya Allah sih ikan juga hasilnya asal-asalan gitu kan. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan gua. Kalau kalian yang di DM semoga nonton video gua yang di DM ini kenapa dibotolin ini harus disortir lagi gitu ya. Oke, see you next time. Salam Prabu Lovers, salam Betapis, nggak merah nggak makan bos.